Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya pernah menyakiti seseorang. Saya sudah berusaha untuk meminta maaf secara langsung, bertemu dengan yang bersangkutan dan menerima semua cacian dan kemarahannya. Namun sampai saat ini, dia belum memaafkan, bahkan memutuskan tali silaturahim. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut pengadilan hari akhir nanti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka yang menjadi kewajiban kita adalah meminta maaf kepada dia. Apabila kita sudah berusaha untuk meminta maaf, maka berarti kita sudah melakukan kewajiban kita. Baik. Kalau kita tidak dimaafkan, bagaimana Ustaz? Iya, itu hak dia. Hak dia ketika kita zalimi, setelah itu tidak memaafkan, itu hak dia. Dan dia nantinya akan bisa menuntut kita di hari kiamat. Dia nantinya bisa menuntut kita di hari kiamat. Ini harus dicamkan. Dari sinilah kita tahu betapa bahayanya kita menzalimi orang lain. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Allah bahkan senang ketika hambanya bertaubat. Allah senang memaafkan hambanya. Tapi kalau kesalahan kita kepada manusia, ya, tidak semua manusia mudah memaafkan. Bahkan sedikit. Sedikit orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kezaliman kepada manusia. Ustaz, solusinya bagaimana? Dia malah menzalimi kita dengan cacian-cacian, dengan memutus tali silaturahim. Kita katakan terimalah cacian tersebut dan itu kezaliman dia kepada kita. Bisa difahami ya? Terimalah cacian tersebut dengan hati yang lapang dan itu bisa menjadi ya poin kebaikan untuk kita. Kita sabar di situ atas musibah yang datang kepada kita dan dia menjadi punya kesalahan kepada kita. Sehingga ya kita bisa menuntut juga kalau dia mencaci maki kita dengan cacian yang tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tapi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Iya, sebaiknya kalau saya ya yang berada di posisi itu, saya akan maafkan dia. Cacian dia pun saya maafkan. Dengan begitu hati menjadi plong. Hati menjadi ringan. Tidak ada beban dalam kehidupan. Karena tidak merasa bersalah dan tidak merasa disalahi oleh orang lain. Dan pahala kita memaafkan kesalahan orang lain itu lebih besar daripada hak kita yang bisa kita tuntut dari dia di hari kiamat nanti. Makanya jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada ruginya kita memaafkan orang lain. Ya. Ma zadahullahu min affin illa izza. Allah tidaklah memberikan tambahan kepada seseorang karena sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Ya, orang yang memaafkan orang lain akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya sikap memaafkannya tersebut akan menjadikan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebaikan. Maka maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Jadilah orang yang pemaaf. Kemudian kita memang ya tidak bisa menghindari kezaliman kepada orang lain. Dan tidak semua orang yang kita zalimi memaafkan kita. Solusinya bagaimana? Solusinya kita banyak melakukan kebaikan. Solusinya kita banyak melakukan kebaikan. Banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, jaga sholat-sholat wajibnya dengan baik, jaga puasa-puasa wajibnya dengan baik, banyak bersedekah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya ketika ditimbang, amal kebaikan kita masih lebih banyak. Inilah solusinya. Kalau kita menzalimi orang lain, kemudian kita sudah minta maaf, ternyata tidak dimaafkan oleh dia, ya itu hak dia. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memaafkan kita. Ya, itu hak dia. Yang menjadi solusi kalau sudah seperti ini ya,
kita perbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita nantinya lebih banyak daripada kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Dan perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam.